tidak apa-apa kan, Sob? Otan bercanda kok. Sobat Otan ini sedang dalam proses menjadi capung, teman. Lihat, punggungnya semakin mengelupas. Pelan-pelan saja, Sob. Atur nafas baik-baik. Ayo, berjuang sedikit lagi. Yeay! Akhirnya ia bisa melewati proses metamorfosis ini dengan sukses. Yeay, berhasil. Wah, cantik ya teman. Saatnya keringkan sayap dulu. Saat pagi hari, si capung akan terbang menjelajah di alam bebas. Selamat berpetualang, Sob. Tetap selalu waspada ya. Walaupun mereka suka kumpul bareng, tapi sebenarnya mereka termasuk serangga agresif yang sangat teritorial loh. Tuh kan, benar kata Otan. Ia bahkan tidak segan memangsa sesama jenisnya, alias kanibal. Sungguh terlalu. Aduh. Jangan diteruskan lagi. Otan jadi gak tega nih liatnya. Yang kamu lakukan itu sungguh jahat. Mulut capung berkembang sesuai dengan fungsinya sebagai pemangsa. Bagian depan mulutnya terdapat labrum dan di belakangnya terdapat sepasang mandibula atau rahang yang kuat untuk merobek tubuh mangsanya. Ih, mengerikan sekali ya teman. Capung tentara ini memakan capung yang ukurannya lebih kecil, teman. Curang. Beraninya sama yang kecil. Kalau memang berani, cari lawan yang seimbang dong. Dikira Otan berani apa sama kamu? Sobat Otan di dunia serangga memang banyak petarung tangguh. Serangga yang satu ini tak kalah gahar daripada si capung. Yuk, ikuti Otan aja. Sobat Otan ini termasuk serangga ordo Coleoptera, teman. Kenalkan nih, si sangar kumbang macan. Kumbang kecil ini biasa aktif di siang hari dan
cukup banyak ditemukan di areal terbuka dan cukup lembab seperti ini. Loh, ada yang berani-beraninya nih menyerang si cepat ini. Ternyata semut kecil ini yang tak kenal takut melawannya. Wah, mereka berdua saling menyerang. Semut mulai menggigit kaki kumbang macan. Kumbang macan pun balas menyerang. Tampaknya sengatan semut membuat si cepat sedikit kewalahan. Aduh, semut lain pun ikut membantu untuk mengalahkan si kumbang. Antena dan bagian belakang kumbang pun terkena capit semut. Tapi si lincah tetap menolak untuk kalah, teman. Dan hop! Satu semut berhasil ditangkapnya. Tanpa ampun, kumbang mulai melahap lawannya itu. Wow, benar-benar pertarungan yang sangat mendebarkan. Hehehe, ada apa ini? Ada apa? Loh, itu kan si tawon. Tapi kenapa dia tidak berdaya? Yalah, dengan ukuran tubuh lebih besar daripada musuhnya, seharusnya ia bisa lebih fighting dong. Bukannya lemas letih lesu seperti itu. Wait! Aduh! Itu kan si kumbang bom panci. Kumbang bombardir maksud Otan. Sobat Otan yang unik ini juga memiliki pertahanan diri unik, teman. Kumbang bombardir merupakan jenis kumbang yang mampu menyemprotkan cairan kimia panas bersuhu 100 derajat dari dalam tubuhnya. Ketika merasa terganggu, ia akan menyemprotkan cairan tersebut dari bagian buntut yang disertai letupan seperti senjata yang membombardir lawannya. Tidak main-main, siapapun musuh yang terkena cairan tersebut dapat terluka parah, bahkan bisa menyebabkan kebutaan. Bahas mantis galaknya udahan ya. Sekarang Otan ajak kalian lihat yang satu ini. Inilah dia, replika praying mantis alias belalang sembah berbahan kaca. Kermeks alias keren maksimal. Ini adalah hasil karya dari Paman Hideki Hosaka, seorang seniman asal Jepang. Mantis adalah binatang kesukaannya Paman Hosaka. Makanya Paman Hosaka terinspirasi untuk bikin replika mantis. Ini nih bahan bakunya, teman. Dikenal dengan nama kaca borosilikat. Kalau yang bening ini, ia beli dari penjual lokal di sekitar Jepang. Tapi untuk kaca warna-warni ini, Paman Hosaka harus pesan langsung dari Amerika Serikat. Biar kacanya meleleh, harus dibakar dengan suhu yang sangat tinggi, yakni lebih dari 1000 derajat Celcius. Kalau sudah meleleh begini, jadi mudah untuk dibentuk deh.
mulai dari bikin bagian kepala, badan, dan kaki depan terlebih dulu ya. Nah, saking hafalnya sama bentuk tubuh mantis, Paman Hosaka nggak butuh lagi panduan desain. Cakep! Mirip banget, Paman. Kaki depan Sobat Otan memang menukik, seperti sedang menyembah. Makanya disebut juga belalang sembah. Oke, sekarang giliran bikin sayapnya. Beberapa alat juga dibutuhkan loh. Salah satunya yang mirip pinset ini. Fungsinya untuk membuat detail bentuk sayap. Oke, sekarang tinggal buat kaki belakangnya. Hayo, berapa jumlahnya? Yap, benar, ada 4. Di tangan Paman Hosaka hanya butuh sekitar 45 menit untuk bikin satu replika mantis dari kaca borosilikat ini. Gimana? Mirip banget kan? Ada yang lebih keren lagi nih. Sekarang Paman Hosaka sudah mulai membuat replika mantis yang anggota tubuhnya bisa digerakkan. Mantap jiwa! Pasti teman di rumah kepo deh sama harganya. Kalau yang bisa bergerak ini Paman Hosaka belum kasih tahu Otan. Tapi mantis yang tadi dibuat itu sekitar 6.000 yen atau sekitar 800.000 rupiah. Masih terjangkau lah sama teman-teman Otan. Kalau yang Sultan bisa beli replika istana Disney ini, harganya mencapai 100 juta rupiah. Wow! Selama 7 tahun berkarya, Paman Hosaka sudah membuat ratusan bentuk kreasi dari kaca borosilikat loh. Mulai dari aneka serangga, naga, dan bunga. Cakep! Wah, ada yang menanam kangkung di pot. Hehehe, itu pot apa ember? Kok gede banget sih? Coba Otan lihat dari dekat deh. Walah, ini adalah budik damber alias budidaya ikan di dalam ember. Tapi mana ikannya ya? Ah, itu dia. Ikan yang dipelihara di dalam ember adalah ikan lele. Kenapa ikan lele? Karena Sobat Otan yang berkumis ini tetap bisa berkembang secara maksimal walaupun berada di dalam ember. Sobat Otan ini memang dikenal tahan banting, iya nggak Sob? Dalam satu ember terdapat 50 ekor lele loh. Banyak banget kan? Nah, di atasnya ditanami kangkung deh. Kotoran lele bisa jadi pupuk alami bagi kangkung, asal jumlahnya seimbang. Ini sih namanya sekali dayung 2-3 pulau terlampaui. Lele itu sifatnya kanibal, alias bisa memakan kawanannya sendiri jika terdesak. Jadi lele yang kecil bisa disantap oleh lele besar. Kasihan kan? Supaya tidak saling makan, Paman memisahkan lele berdasarkan ukurannya. Ayo Sob, yang besar gabung sama yang besar, yang kecil gabung sama yang kecil. Jangan berantem ya, ayo tertib. 13 ember ini bisa menghasilkan lele sebanyak 60 kg. Waduh, bisa buat makan sebulan tuh. Ternyata nggak butuh lahan yang luas ya untuk beternak dan juga bercocok tanam. Dari ember saja udah bisa panen rutin. Selain bisa dapat bahan makanan, budik damber juga bisa mempercantik rumah. Keren banget. Teman-teman di rumah juga bisa kok kalau ingin budidaya seperti ini. Kami akan kasih tahu caranya membuat ember yang nyaman buat budidaya. Nathan, aku mau ngasih tips untuk bikin budik damber. Yuk! Sekarang siapkan ember, lalu lubangi seperti ini. Lubang inilah yang nantinya menjadi penyangga pot kangkung. Supaya tutup ember tetap kuat, buat sampai 8 lubang ya. Lalu buat lubang di tengahnya deh dengan diameter 20 cm.
Lubang ini berfungsi untuk pertukaran udara, juga untuk memudahkan saat memberi makan ikan. Selanjutnya, lubang tengahnya diberi jaring supaya ikan lele nggak melompat keluar. Oh iya teman, yang gak kalah penting, bagian bawah ember juga harus dilubangi supaya mudah saat menguras ember nantinya. Ya, embernya jadi deh. Ayo Kak, diisi dengan air. Setiap pot diisi dengan media semai dulu, baru deh ditambahkan biji kangkung. Gampang kan? Sebelum lele dimasukkan ke ember, air harus diberi larutan khusus untuk menekan pertumbuhan bakteri patogen dan meningkatkan kualitas air. Ya, sobat lele, kalian sudah siap? Ayo masuk ke dalam ember. Kalau sudah, tutup ember dan taruh pot dengan benih kangkung deh. Oh iya, benih kangkungnya harus terendam air ya teman-teman, supaya cepat tumbuh besar. Selamat mencoba di rumah. Kalau sudah panen, jangan lupa bagi ke Otan ya. Ikan lele memang jadi sumber protein hewani kesukaan orang Indonesia. Siapa sih yang gak suka lele goreng? Apalagi makannya dicocol sama aneka sambal. Sedap! Atau coba aja deh hitung warung pecel lele di sekitar tempat tinggal kalian. Pasti banyak kan? Tapi kalian pernah makan ikan lele yang ini belum? Pasti lagi cari di mana ikan lelenya ya. Jadi ini adalah soft gel lele alias kapsul lunak lele. Suplemen ini berisi minyak ikan lele yang mengandung DHA, sumber protein lengkap, dan fosfor. Wah, cocok jadi alternatif untuk menjaga imunitas tubuh nih. Cakep. Kandungannya dijamin gak kalah sama suplemen kesehatan yang biasanya dibuat dari ikan laut, seperti ikan salmon. Ikan lele yang digunakan yaitu lele dumbo. Sebelum diproses menjadi suplemen, ikan lele perlu direbus selama kurang lebih 3 jaman. Ini fungsinya supaya ikan lele bisa menghasilkan minyak yang banyak. Oh iya, warna minyak lele ini emang keruh banget. Aromanya juga menyengat banget. Sekarang netralkan minyak ikan lele ini dengan senyawa kimia supaya asam lemak jenuhnya hilang teman. Soalnya asam lemak jenuh itu bisa meningkatkan kadar kolesterol dan mengakibatkan penyakit jantung. Ih, serem. Kalau nggak benar mengolahnya, bukannya sehat malah jadi sakit. Kalau udah, lanjut ke mesin bleaching atau mesin pemutih supaya minyak ikan lele bisa jernih seperti minyak ikan lainnya. Wuhuu! Sudah jadi minyaknya. Oh iya, buat campuran minyaknya perlu tambahan vitamin E dan nutrisi lain yang bisa membuat kandungan minyak ikan lele jadi sempurna. Eits, belum selesai. Kan belum dikemas menjadi bentuk kapsul lunak alias soft gel. Bisa lunak karena terbuat dari gelatin sapi teman. Karena gelatin sapi lebih kenyal dibandingkan gelatin dari tulang ikan. Langsung aja deh, Otan gak sabar mau lihat cara gelatin ini membungkus minyak dengan sempurna. Dengan kapsul lunak begini, jadi bakal mudah diserap ke tubuh, mudah ditelan, dan membantu menghilangkan aroma tak sedap pada ikan teman. Oh iya, minyak ikan ini sebaiknya langsung ditelan dengan bantuan air ya. Jangan dikunyah loh, karena selain amis, vitamin yang terkandung di dalamnya emang didesain untuk ditelan dan dirancang agar mudah hancur di dalam perut. Cakep!